Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, seperti yang sudah diketahui bahwa ini minggu kedua, berarti kita akan belajar Fundamental of Remote Sensing. Semoga udah ada yang kepo gitu ya. Kira-kira apa ya yang akan dibahas sama Bu Fitri? Semoga. Oke, lanjut aja. Apa sih yang mau kita bahas gitu ya? Yang pertama, ya karena ini masih awal, kita coba membahas definisi remote sensing, kemudian development gitu ya, perkembangan sejarah gitu, karena kita nggak boleh lupa sama sejarahnya kayak mana dari remote sensing. Kemudian basic konsep, ini lebih ke satelit sih gitu ya, bukan remote sensing secara keseluruhan. Kemudian ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di ROA. Cuman saya tidak begitu memahami sejauh apa, meskipun saya mempelajari materi kalian, cuman saya hanya melihat yang kira-kira sama dengan satelit atau dengan mata kuliah ini. Jadi seperti itu, karena ini masih awal-awal mungkin ya yang ringan-ringan saja gitu ya. Kalaupun ada yang advance ya mungkin sedikit saja. Insya Allah semua pembahasan ini mungkin, apalagi yang ini ya, yang 3 ini sepertinya sudah pernah dibahas di ROA, apalagi di Electromagnetic Radiation and Spectrum dari SMA mungkin ya sudah dibahas, tapi nggak apa-apa, kita namanya recall. Oke, mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang tidak mengenakan gitu, karena memang ya tidak bisa gitu ya, karena saya tidak punya studio tersendiri. Oke, langsung lanjut aja gitu ya. Definisi di sini saya lebih ke remote sensing, meskipun kalau kalian masih ingat gitu ya, di di kuis saya bilang apa sih yang bisa dikatakan dengan remote sensing gitu. Dan waktu itu saya singgung bahwa remote sensing di meteorologi gitu ya, apalagi secara khusus itu tidak hanya terkait satelit, nanti kalian juga belajar tentang radar. Nah, remote sensing di sini gitu, itu kan ada satelit, ada radar gitu ya. Nah, ada yang pasif, ada yang aktif, ini sudah dijelaskan juga di ROA. Cuman ini untuk awal-awal, saya hanya ingin menjembatani antara materi terakhir ROA dengan mata kuliah ini. Nah, secara umum gitu ya, atau pada mulanya gitu, dia tuh mudah aja kok. Maksudnya remote sensing itu adalah ya mendapatkan informasi mengenai suatu objek tanpa harus datang langsung ke sana gitu ya, atau tanpa harus langsung ada kontak fisik di sana. Bagus lah ya zaman-zaman corona gini, jadi namanya udah physical distancing gitu ya. Tapi kita tahu gitu, kita tahu informasi di sana tanpa harus datang secara langsung. Apakah dulu remote sensing sudah ada? Ya jelas sudah ada gitu ya. Nih, misal bapak ini nih gitu ya, sebelum dia pergi untuk memutuskan memotong kayu, dia bisa lihat ketika ada matahari kan kelihatan tuh ketinggiannya, bentuknya seperti apa, dari bayangannya gitu ya, bayangan yang dihasilkan dari si pohon. Jadi dia bisa tahu ini bengkok nih kayunya gitu. Sebenarnya semudah itu sih yang katanya remote sensing gitu ya. Yang penting kita tahu informasi objek yang kita tuju tanpa harus datang ke sana gitu ya, tanpa harus secara fisikal gitu ya, mengamati atau megang gitu. Namun di era modern, atau yang lebih tepatnya yang akan kita pelajari pada course ini atau pada mata kuliah ini adalah ilmu, ya bisa dikatakan ilmu, atau mungkin beberapa orang akan bilang ini adalah seni, karena nanti kalau kalian lihat di SAP gitu ya, kita juga akan belajar mengenai gambar. Nanti kalau kalian buka lagi SAP-nya, itu nanti kita belajar image enhancement, kemudian resolusi dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya adalah ilmu gitu ya, ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi gitu ya, tanpa ada kontak di sana. Caranya bagaimana? Ya dengan merasakan gitu ya, istilah katanya sensing gitu ya. Sensing itu merasakan dan kemudian merecord gitu ya, merekam
dari apa yang direfleksikan atau yang diemisikan oleh energi gitu ya, kemudian diproses, dianalyze, dianalisis, kemudian diterapkan gitu ya dari informasi yang terkait gitu. Jadi gampangannya seperti itu gitu ya. Jadi kita meraba, merasakan, kemudian merekam gitu ya dari energi yang direfleksikan bumi atau diemitted sama bumi, kemudian kita memprosesnya, menganalisisnya, dan mengaplikasikan informasi yang kita dapatkan tadi gitu ya dalam suatu objek misalnya. Nah, itu yang dikatakan dengan remote sensing secara keseluruhan. Nah, apakah remote sensing itu ada baru-baru saja? Tidak. Tadi kita tahu gitu ya, mungkin di zaman dahulu banget sebelum orang mendefinisikan oh itulah yang dikatakan remote sensing gitu ya. Ya mungkin ide awalnya semudah itu gitu, dengan bantuan cahaya dari matahari dan kemudian kemampuan mata kita yang bisa menangkap beberapa visible light gitu ya, energi yang visible gitu, panjang gelombang yang visible, makanya kita bisa lihat gitu ya, ada bayangan di sana. Cuman secara secara alat atau secara instrumen itu dari sumber yang saya baca gitu ya, atau sumber yang saya dapatkan itu pertama ketika Galileo menemukan teleskop, dia tuh bisa mengetahui gitu ya di mana sih matahari. Kemudian dari teleskop itu dia juga tahu gitu ya, oh ternyata bumi itu nggak semulus pipi kamu loh gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi jangan mau dikatakan bulan tuh nggak semulus pipi kamu loh gitu. Jadi jangan mau dikatakan kayak bulan gitu ya. Nah kemudian dia juga tahu gitu ya dengan teleskop bahwa ada satelit yang orbit di Jupiter. Cuman kan kalau teleskop kan tidak bisa direcord ya, selain ingatan orang yang melihat gitu. Nah makanya ini dianggap yang paling awal. Kemudian tahun 1859, cukup jauh gitu ya, itu mulai ada yang namanya fotograf. Jadi instead of direkam sama memori manusia, itu sudah mulai ada foto gitu ya. Nah ini adalah ada namanya famous French photographer. Jadi ada orang Prancis yang terkenal, dia fotografer dan dia interest sama perbalonan gitu ya, namanya Nadar. Nah awal mulanya adalah dia membawa kameranya yang super besar itu digantungin gitu ya, kemudian dia naik balonnya. Tujuannya untuk apa? Dia pengen moto keadaan bumi gitu ya. Keadaan bumi untuk apa sih? Untuk mensurvei tanah dari atas. Gimana sih tanah dilihat kalau permukaan bumi gimana sih kalau dilihat dari atas gitu ya, dengan adanya foto. Jadi nggak hanya lewat cerita atau lewat memori manusia, tapi sekarang udah ada buktinya. Cuman alat untuk menerbangkannya masih terbatas, yakni masih balon. Nah kemudian gitu ya, tahun 1903 sudah mulai kepikiran nih, kok bahaya ya misal kalau kita menggunakan balon, karena kan ya zaman dahulu banget gitu ya, nggak seperti sekarang yang kalian mungkin bisa lihat di Kapadokia atau misal di Myanmar gitu ya, ada yang balon-balon diterbangkan besar-besar dan it's safe gitu ya untuk manusia. Zaman dahulu mungkin tidak gitu. Nah akhirnya militer gitu ya, waktu dulu militer gitu ya, korps gitu ya, dia bukan meng-hire sih, lebih tepatnya memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan burung dara untuk jadi mata-mata gitu, untuk jadi mata-mata. Caranya gampang gitu ya. Jadi emang remote sensing ini memang perkembangannya mengikuti kamera sih gitu ya. Selain teleskop tadi, dia mengikuti kamera. Dia mengattach gitu ya kamera kecil banget, kamera pengintai, kemudian dibawa sama pigeonnya. Kalau di sini sebenarnya ada gambarnya sih setiap ini gitu ya. Cuman karena keterbatasan slide saya takut makin lama gitu ya, akhirnya saya memutuskan adalah di remove aja gambarnya gitu. Nah itu dikalungin gitu di mana, di lehernya si burung daranya. Nah kemudian di set kameranya itu dapat memotret
per 30 detik gitu ya, selama si burung dara ini mengepakkan sayapnya hingga dia balik ke rumah. Karena kan kalau kalian tahu gitu ya, saya nggak tahu sih kalau di tempat lain gimana, tapi kok di tempat saya itu biasanya emang burung dara itu kan dia pasti akan selalu kembali ke pasangannya gitu ya, pasti akan kembali ke pasangannya. Jadi dia memanfaatkan ini gitu, memanfaatkan pigeon untuk mengambil gambar gitu, untuk mengambil gambar. Nah kemudian gitu ya, karena tadi balon udah ini banget udah nggak aman gitu, terus kemudian kok pigeon ini kan nggak bisa dikontrol sama manusia. Nah akhirnya seiring yang bersamaan gitu ya, kalau kalian tahu Wright bersaudara gitu ya, Wilbur atau siapa sih itu yang menemukan pesawat pertama kali gitu ya. Nah kamera yang sudah ada ini thanks to Wright gitu ya, jadi dia itu mencetak histori gitu, mencetak sejarah. Jadi di 2 kali penerbangannya di sana dia mengabadikan permukaan bumi lewat foto gitu ya. Nah yang pertama itu ketika demonstrasi flight gitu ya di Prancis tahun 1908, itu ada penumpangnya yang moto gitu ya, bagaimana sih keadaan Prancis dari atas gitu. Kemudian yang kedua ini second gitu ya, aerial motion picture di Italia seperti itu. Nah kemudian tahun 1972 gitu ya, udah mulai agak modern. Nah di akhir tahun 1972 kepikiran untuk yang kayaknya bisa nih kita menggunakan membuat instrumen yang dia tidak hanya menjepret gitu ya, kayak mengambil gambar, tapi juga bisa merecord gitu ya dengan waktu yang terus atau continuous gitu ya. Nah di akhir Juli 1972 NASA launching tuh gitu ya, launching satelitnya gitu ya, ERTS gitu, Earth Resource Technology Satellite gitu ya, ERTS 1. Nah dia ini multispektral data gitu ya, yang disediakan sama sensor yang dia bawa gitu ya, untuk mendapatkan informasi apa sih gitu ya, untuk mendapatkan informasi misal crops gitu ya, jadi kayak apa sih, ladang gitulah, kayak ladang padi, ladang jagung gitu, kemudian minerals gitu, kemudian soil, tanah, bagaimana pertumbuhan daerah urban atau daerah kota gitu ya, dan masih banyak lagi yang terkait sama feature bumi dan prosesnya. Nah kemudian gitu later on satelit ini gitu ya kan diupdate terus gitu ya, namanya ganti menjadi Landsat, yang seperti kita tahu Landsat masih beroperasi hingga detik ini dan resolusinya sungguh tinggi gitu ya, tapi memang khususnya itu untuk mengetahui perubahan land use gitu ya, jadi tata guna lahan. Itu tahun 1972. Nah tahun 1993 itu mulai dimanfaatkan gitu ya, jadi nggak hanya menjepret gitu ya, ngambil gambar kemudian di record gitu ya, tapi udah mulai dianalisis gitu. Nah mulai dianalisis, mulai diproses gitu ya. Nah contoh yang suksesnya gitu ya tahun 1993 gitu. Nah itu tuh dari satelit viewpoint gitu ya, dari sudut pandang satelit gitu, ada banjir kan di St. Louis US gitu ya, States, itu ketahuan gitu ya sebelum dan sesudah terjadi banjir gitu ya. Nah dari sini gitu ya akhirnya kita tahu gitu ya bagaimana sih remote sensing ini dapat digunakan untuk menilai perubahan gitu ya, bahkan bisa untuk menolong gitu ya, menolong untuk terkait strategi atau planning gitu ya, strategi planning ketika ada kebencanaan. Nah dari sinilah gitu ya berkembang, dari yang awalnya cuman hanya bisa melihat, kemudian hanya bisa mengambil gambar terbatas, sampai akhirnya bisa merecord, kemudian disupport sama peralatan supaya dia bisa stay di atas permukaan bumi gitu ya, nggak nunggu kalau ada pesawat terbang gitu ya, sampai akhirnya
muncullah satelit, dan akhirnya satelit itu hasilnya digunakan untuk sesuatu yang lebih lanjut gitu ya, untuk decision maker gitu. Misal untuk tadi menilai berapa sih perubahan ketika ada bencana, terus untuk take action kalau ada emergency gitu, dan banyak hal gitu ya yang bisa dimanfaatkan terkait sama remote sensing data. Jadi ini sekilas development history terkait remote sensing. Nah, setelah itu kita lanjut ke basic konsep gitu ya. Basic konsep bagaimana sih konsep dasar dari remote sensing ini gitu ya. Saya yakin gitu ya, Bu Reda sudah sangat bagus banget gitu ya. Sudah sangat bagus banget lebay gitu ya. Sudah bagus banget gitu menjelaskan di akhir pertemuan bahwa terkait remote sensing. Nah, di sini ini sudah mulai menjurus gitu ya, meskipun saya tadi bilang remote sensing itu ada radar sama ada kenapa dia nggak mau ya, ada radar sama satelit gitu ya. Cuman ini mata kuliahnya salah lagi. Cuman di sini mata kuliahnya terkait ini gitu ya, satelit. Ya, akhirnya kita ke konsep dasar satelit. Nah, di sini setidaknya ada 7 proses gitu ya, dari A, B, C, D, E, F, G gitu, terkait sama bagaimana sih satelit itu bekerja. Oke, kita mulai dari bagian pertama gitu ya, atau mungkin di sini saya jelaskan gitu ya. Ini sumbernya, kemudian dia ini targetnya gitu ya, kemudian ini jangan itu dulu, itu targetnya, kemudian ini sensornya, kemudian ini receivernya, ini analyzer, ini produknya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kita breakdown satu persatu gitu ya. Kita mulai awali dari A hingga D gitu ya. Jangan dicoret-coret dulu. Nah, A gitu ya, sini energy source gitu ya, sumber dari energi. Dan ini adalah first requirement gitu ya, syarat pertama yang harus dimiliki ketika kita terkait sama remote sensing gitu ya, karena ini yang memancarkan electromagnetic energy, yang memancarkan energi elektromagnetik. Karena kan satelit ini termasuk, kalau saya tidak salah gitu ya, semoga tidak salah sih gitu ya, dia kan termasuk yang pasif gitu ya. Jadi dia menerima sumber energi gitu ya. Dari mana sumber energinya? Dari matahari gitu ya, dari matahari gitu ya, untuk mencapai target of interest gitu ya, untuk mencapai target yang diinginkan. Itu A gitu ya, sumbernya. Nah, kemudian kita masuk ke ini saya buletin, udah, kita masuk ke bagian B gitu ya. Ini apakah ketika dari matahari itu, ketika dia mencapai suatu objek, nah di sini objeknya misal ada awan di langit gitu ya, ada awan di langit atau mungkin langsung ke tanah gitu ya. Nah, apakah dia ketika melewati atmosfer atau ketika melewati udara ya gitu ya, di atmosfer ini tidak ada energi yang berkurang? Oh, jelas ada gitu ya. Namanya adalah radiasi dan atmosfer. Ketika gitu ya, energi dari sumbernya itu travels gitu ya, atau dia berjalan, istilah katanya apa sih, kok berjalan, bukan berjalan gitu ya, atau nyampe gitu ya, nyampe ke targetnya gitu ya. Either itu tadi yang saya bilang, targetnya bisa mungkin awan atau mungkin tanah gitu ya. Dia kan pasti ada kontak gitu ya, dan ada interaksi gitu dengan si atmosfer. Nah, ini yang akhirnya bisa melemahkan gitu ya, bisa melemahkan si energi itu, karena atmosfer berkontribusi terhadap pelemahan atau mungkin penguatan terhadap energi dari si source-nya. Nah, kemudian yang C gitu ya. Yang C, ketika dia kan ini kan travels tuh kan, dia travels ke atmosfer gitu ya, dari energi yang awalnya full, kemudian dia travels, dia mengalami mungkin pelemahan, perubahan arah dan sebagainya, dia nyampe kan ke target gitu ya. Nah,
mulailah di situ ada interaksi dengan target gitu ya. Ketika energi yang dipancarkan sama si sumber energi tadi gitu ya, oleh matahari misal gitu ya, ke target, dia pasti berinteraksi gitu ya, dan berinteraksi dengan target tergantung dari properti gitu ya, properti dari target dan seberapa besar energinya tadi gitu ya. Karena kan tadi ini udah diserap nih sama atmosfer gitu ya, kemudian dia nyampe target. Nah, besarnya ini gitu ya, besarnya yang nyampe di target ini itu tergantung dari satu, energinya itu sendiri gitu ya setelah melewati atmosfer, dua, properti dari si target gitu. Karena yang nyampe di awan pasti akan beda ketika dia nyampe di permukaan. Itu yang C gitu ya, ketika berinteraksi dengan target. Nah, kemudian gitu ya, setelah berinteraksi dengan target gitu ya, nah target ini kan merespon gitu ya, berinteraksi gitu ya. Nah, interaksi ini yang kemudian ditangkap oleh si sensor gitu ya, ditangkap oleh si sensor. Nah, kemudian dia direcord gitu, direkam karena gini ya, setelah energi gitu ya di scatteringkan gitu ya, atau dihamburkan gitu ya, atau mungkin diemisikan oleh target yang tadi saya bilang, dihamburkan atau dikembalikan gitu ya setelah berinteraksi dengan target gitu ya. Nah, si sensor ini dibutuhkan untuk mengkolek gitu ya, untuk mengumpulkan dan untuk merekam gitu ya, untuk merekam berapa sih energi yang akhirnya dipantulkan kembali atau misal di scattering kembali atau diemisikan kembali oleh si target. Ini fungsinya si sensor. Nanti kita secara khusus ada sendiri terkait sensor, ini kan masih basic konsep banget gitu ya. Nah, habis itu gitu ya, mulai kita ke proses E, F sama G gitu ya. Nah, setelah ketemu si sensor gitu ya, kemudian itu ada yang namanya transmisi, reception, kemudian ada di processing gitu ya. Jadi energi yang tadi di record gitu sama sensor gitu ya, dia ditransmisikan, harus ditransmisikan dalam bentuk elektromagnetik gitu ya, dalam bentuk elektromagnetik, kemudian diterima dan diproses sama si receiver gitu ya. Jadi dari sensor gitu ya, diproses, di-collect, di record, kemudian dibalikkan lagi ke receiver. Nah, di receiver ini dia disimpan lagi gitu ya, disimpan lagi, entah itu dalam bentuk image secara hard atau digital copy. Jadi kayak gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dari target tadi langsung ke receiver, tapi kita butuh bantuan sensor. Nah, kemudian sama sensor dibalikkan kembali nih ke receivernya gitu. Nah, receivernya ini bisa kalau di BMKG ya berarti BMKG punya antena receiver gitu ya. Nah, kemudian baru ini adalah ranah kalian. Kalau tadi kan ranah alat gitu ya, ini ranah kalian gitu ya, ini kalian nih gitu ya. Ini kalian sebagai weather analyst, kalian mulai tuh menginterpretasi dan menganalisis hasil dari jepretan si satelit gitu ya, atau si sensor ini gitu. Nah, kemudian diproses gitu, diinterpretasikan secara visual, digital, atau secara elektronik. Untuk apa gitu ya? Ya untuk mendapatkan informasi terkait tadi gambar yang sudah dijepret tadi gitu ya. Jadi meskipun mungkin ada awan entah di sekitar mana gitu ya, dan stasiun kalian di mana gitu ya, thanks to satelit gitu ya, kita gitu ya yang sekarang di Pondok Betung, kita tahu di Jayapura hari ini ada awan atau tidak gitu ya. Atau misal rumah kalian di daerah mana Kalimantan gitu ya, kita tahu gitu ya, oh di sana ada awan gitu. Yaitu thanks to satelit gitu ya, thanks to satelit dan thanks to the analyst gitu ya, yang menginterpretasikan oh bahwa di sana ada awan loh, seperti itu gitu ya. Jadi ranah kalian di sini gitu ya, dari sini gitu, apalagi kalian sebagai weather analyst. Nah ini yang kayak tadi yang di Mississippi, aplikasi gitu ya. Setelah diproses, dianalisis gitu ya, apakah kemudian ketika disampaikan ke masyarakat udah berhenti, ya udah aja kasih aja awan, bila orang mana ngerti gitu ya. Nah, di sanalah kalian belajar gitu ya, oh kalau misal seperti ini tuh apa sih maksudnya gitu ya. Nah, misal ini saya kasih contoh gitu ya, saya kasih contoh dua jenis image atau dua jenis produk hasil dari
satelitnya BMKG. Nah, ini saya dapatkan di webnya BMKG gitu ya. Nah, ini adalah satelit Himawari. Satelit Himawari terkait sama IR kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia tahu gitu ya suhu puncak awan gitu ya. Nah, ini nih gambarnya ini gitu ya, shaded colornya ini terkait sama suhu puncak awan. Nanti kalian tahu gitu ya, oh suhu puncak awan berapa sih yang dia ada yang dikatakan CB, berapa sih yang dikatakan tidak CB, dan kapan sih dikatakan clear gitu ya. Nah, kok di sini jelas gitu ya, daerah yang hitam ini adalah clear, berarti nggak ada awan gitu ya. Sedangkan daerah Jakarta gitu ya ada awan, tapi dia awan-awan rendah gitu ya. Taunya dari mana gitu ya, karena suhu puncaknya masih hangat. Nah, kemudian diekstrak lagi turunannya gitu ya untuk decision maker gitu ya. Final element of remote sensing adalah tercapai gitu ya. Final remote sensing ini tercapai ketika kita mengaplikasikan si image yang kita dapat terkait suatu target. Kalau target kita kan ya cloud gitu ya, awan gitu ya, target kita awan gitu ya. Dia tercapai ketika kita itu dapat mengaplikasikan informasi itu dan kita memahami, kita mengerti gitu ya, informasi baru gitu ya, informasi baru yang dapat digunakan gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Misal seperti ini contohnya saya kasih gitu ya. Sebenarnya ini kelihatan gitu ya, ada merah-merah kecil gitu ya. Itu kelihatan hotspotnya karena kan ini udah ya di sini sih hujan gitu ya. Kok di Pondok Betung hujan gitu ya. Cuman kan ada daerah-daerah misal di daerah Sumatera sana yang dia panas kering gitu ya. Jadi terdeteksi tuh ada hotspot gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi informasi pertama gitu ya. Oh, muncul hotspot nih di daerah sini. Berarti kita harus aware dong, kemungkinan akan terjadi forest fire gitu ya, kebakaran hutan. Nah, itu kan nanti implikasinya banyak banget gitu ya, kebakaran hutan, nanti ada asap terkait sama informasi penerbangan, terus kemudian terkait sama aerosol yang diintroduce ke atmosfer, itu nanti panjang ceritanya. Yang penting dari satelit gitu ya, dari data yang dikolek sama remote sensing itu bisa digunakan untuk membuat suatu decision gitu ya, entah tadi untuk emergency planning atau untuk menolong sesuatu gitu ya, karena yang tadi saya bilang hasil akhir yang dimau dari remote sensing itu apa sih gitu ya, ketika kita dapat mengaplikasikan apa yang didapat sama remote sensing untuk membantu gitu ya, untuk mendapatkan informasi baru atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Kira-kira dapat dipahami sampai sejauh ini? Paham lah ya. Nah, tadi sudah belajar terkait remote basic concept. Itu masih dasar banget gitu ya, awal banget A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, sebenarnya setelah basic konsep ini saya akan breakdown gitu ya. Saya akan breakdown satu persatu terkait sama ini semua gitu ya. Nah, cuman karena untuk pertemuan pertama kita sampai di 3 titik ini aja gitu ya. Terkait apa yang dimaksud dengan energy source, gelombang elektromagnetik. Kemudian tadi ketika energi itu travels melewati atmosfer, kan dia berinteraksi, apa saja interaksinya, kemudian ketika mencapai target bagaimana ininya gitu ya. Nah, itu yang akan satu persatu dicoba dijelaskan pada pertemuan kali ini ya. Masih happy kan? Insya Allah masih happy. Nah, untuk elektromagnetik gitu ya, radiation ini terkait sama source-nya gitu ya, atau source of energy-nya gitu ya. Nah, ini sumber dari energi gitu ya, atau dari penerangan itu bentuknya dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, setiap, ya ampun ini tipu lagi, mohon maaf ya. Nah, setiap gelombang radiasi gitu ya, elektromagnetik, dia memiliki properties gitu ya, dia memiliki elemen, memiliki properties, dan dia behaves gitu ya, berperan gitu ya, atau bertindak gitu ya, pada suatu cara yang dapat diprediksi gitu ya, menurut basic dari wave theory. Jadi kan
kalian tahu gitu ya bahwa radiasi itu kan gelombang elektromagnetik radiasi itu banyak gitu ya jenisnya gitu ya. Nanti itu terkait sama spektrum gelombang gitu ya. Nah itu kan berbeda-beda tergantung dari propertiesnya, dan dia juga berperilaku gitu ya, behaves gitu ya, berperilaku atau bertindak sesuai dengan hukum teori gelombang. Makanya gitu ya, kalian dulu belajar fisika gitu ya, ini gelombang yang tampak oleh mata, gelombang ultraviolet, gelombang microwave dan sebagainya gitu. Ini sama sih, hanya recall doang gitu ya. Nah kemudian nah dari situ gitu ya, kita tahu gitu ya fundamentalnya, ini cuman recall doang gitu ya, bahwa si medan elektrik ini yang dihasilkan oleh si EM radiation ini gitu ya, dia bervariasi secara secara besaran, secara magnitud gitu ya, yang arahnya gitu ya, arah rambatannya gitu ya, arah rambatannya itu tegak lurus dengan si radiasinya, dengan arah radiasinya gitu ya, dengan ini kan kecepatan speed of light gitu ya, speed of light itu tegak lurus gitu ya, dan dia juga tegak lurus terhadap medan magnetnya gitu ya. Jadi dia tiga dimensi gitu ya. Ini adalah electrical field, medan listriknya, ini medan magnet, dan ini kecepatan kecepatan cahayanya gitu ya. Nah keduanya gitu ya, kedua medan tersebut, entah baik medan listrik atau medan magnet gitu ya, dia sama-sama memiliki kecepatan setara dengan kecepatan cahaya. Nah kalian juga tahu gitu ya bahwa gitu ya, kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Nah akhirnya kan kalau kita tahu panjang gelombangnya, kita tahu berapa kecepatannya. Gambarannya seperti itu gitu ya. Jadi karena frekuensi sama panjang gelombang itu related to each other. Ini saya hanya recall doang gitu ya. Kok saya salah silahkan diinterupsi gitu ya. Mohon maaf gitu. Karena ini fisika banget, fisika dasar. Mungkin kalian lebih fresh daripada saya. Nah kemudian gitu ya, masih ingat gitu ya hukum yang kalian suka gitu ya, hukum black body radiation gitu ya. Black body gitu ya, bisa pakai Planck's gitu ya, hukum Planck's atau apapun gitu ya. Nah ketika kita memiliki grafik ini gitu ya, ini adalah grafik panjang gelombang atau lambda, jelek banget lambdanya, panjang gelombang, dan kemudian ini adalah energi radiasinya gitu ya, energi radiasinya. Kita tahu gitu ya bahwa setiap spektrum itu dia memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda gitu kan. Nah misal di sini ada visible light gitu ya, terus kemudian dari sini adalah objeknya gitu ya, ini suhunya gitu ya. Nah ini matahari di puncak paling atas gitu ya. Nah itulah kenapa gitu ya, matahari ini dikatakan sumber energi yang dia itu memancarkan gitu ya, memancarkan gelombang panjang gitu ya, radiasi long wave radiation gitu ya, radiasi gelombang panjang, radiasi gelombang pendek, kan ini pendek ya, ini panjang, ini satuannya meter, sorry gitu ya. Jadi ini adalah matahari gitu ya, suhu tertingginya gitu ya, sun gitu ya, dia memancarkan gelombang gitu ya, itu short wave gitu ya, short wave radiation dengan cara transmisi. Kemudian gitu ya, ini bumi gitu ya, kan ini matahari nih gitu ya, kemudian ini bumi yang lebih dingin gitu ya, bumi yang lebih dingin gitu ya, dia mendapatkan transmisi itu. Apakah kemudian diterima? Ya some part diterima gitu ya, tapi kan juga ada yang ditransmisikan balik atau direfleksikan balik, berupa apa? Berupa panjang gelombang yang lebih panjang, makanya dikatakan biasanya long wave gitu ya, short wave radiation dengan long wave radiation gitu ya. Nah transmisinya ini setara dengan kecepatan cahaya. Karena memang cahaya yang ditransmisikan gitu ya. Ya ini cuman sekedar refresh doang. Cukup dulu gitu ya videonya. Silahkan kalau mau minum, mau rebahan gitu ya, karena saya tahu
otak manusia itu butuh some time gitu ya untuk menerima. See you soon, bye. Jangan lupa ke video selanjutnya.